Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Muawana SE. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 255401112621. Pada hari ini Senin tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran Problem Based Learning di MI Miftahul Hidayah Tegalsari kelas 2 semester genap dengan materi sholat berjamaah. Demikian perkenalan singkat dari saya, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah sarapan dan sudah mandi, berarti kalian harus semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita niatkan bahwa kita belajar itu bukan cuma sekedar untuk mencari ilmu, tetapi sebagai wujud ibadah dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu. Aisyah Wafiatul Humairah hadir. Araya Nadifah hadir. Arsyira Madani hadir. Hamidatul Wahdan hadir. Mikaela Azhara hadir. Alhamdulillah, hari ini hadir semua. Saat ini kita tinggal di negara mana? Ada yang tahu? Indonesia. Siapa yang cinta Indonesia? Saya. Siapa yang bangga jadi anak Indonesia? Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita akan mengulangi materi pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Adzan dan iqamah. Coba sambil mengingat pelajaran yang kemarin, tak tanya, siapakah orang pada zaman Rasulullah yang pertama kali mengumandangkan adzan? Ada yang tahu siapa? Oh, ya silakan. Bilal bin Rabah. Masih ingat? Nah, lagi pertanyaan kedua. Orang yang mengumandangkan adzan disebut apa? Siapa yang? Muadzin. Ada lagi, satu lagi pertanyaan. Bagaimanakah sikap kita ketika mendengar suara adzan? Siapa? Mbak Lisa silakan. Mendengarkan dan menjawab. Terima kasih semua jawabannya. Tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Hari
kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, mengidentifikasi syarat menjadi imam dan makmum serta menganalisis posisi imam dan makmum dengan benar. Yang ketiga, mempraktikkan tata cara sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kebiasaan sholat berjamaah. Sebelum kita masuk ke materi sholat berjamaah, kalian akan menyaksikan video pembelajaran tentang sholat berjamaah. Silahkan perhatikan dan pahami apa yang ada di dalam video pembelajaran. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah yang seru dan berpahala. Sholat berjamaah itu sholat bersama-sama dipimpin oleh satu imam. Kita yang mengikutinya disebut makmum. Pahalanya lebih banyak, ada 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Yuk, ajak keluarga sholat berjamaah di rumah atau di masjid. Pasti menyenangkan dan berpahala besar. Setelah kalian menyimak video pembelajaran sholat berjamaah, Bu Guru akan memberikan pertanyaan untuk melihat seberapa paham kalian terhadap materi yang tadi. Coba dengarkan. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Apa? Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Berapakah jumlah pahala yang didapat ketika melaksanakan sholat berjamaah? 27 derajat, lebih banyak daripada sholat sendirian. Kalau sholat sendirian itu cuma 1 pahalanya. Terus lagi, apa sajakah syarat dalam melakukan sholat berjamaah? Apa tadi? Harus ada imam dan makmum. Materi hari ini tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat berjamaah itu paling sedikit dilakukan oleh 2 orang, 1 imam dan 1 makmum. Hukum melaksanakan sholat berjamaah itu sunnah muakkad. Apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Yang sangat dianjurkan. Orang yang memimpin sholat berjamaah namanya imam. Apa namanya? Imam. Orang yang memimpin sholat berjamaah itu namanya imam. Dan orang yang mengikuti imam namanya makmum. Alhamdulillah sudah tahu. Orang yang mengikuti imam itu namanya makmum. Nah, setelah sampai melakukan sholat berjamaah, apa toh yang kalian dapat? Keutamaan apa yang kalian dapat? Yang pertama yaitu memperoleh pahala 27 derajat lebih banyak daripada sholat sendirian. Berapa tadi? 27 derajat. Keutamaan yang kedua yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan sesama umat Islam. Karena ketika kita sholat berjamaah, kita itu di masjid atau di mushola itu bersama-sama dengan orang banyak. Keutamaan yang ketiga, bagi imam dapat melatih disiplin dan tanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin, itu harus bisa disiplin dan tanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Terus, bagi makmum untuk melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpin. Makmum itu kan harus mengikuti imam, jadi harus manut dan patuh kepada imam. Keutamaan sholat yang keempat yaitu memperkuat rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Untuk selanjutnya, apakah syarat dalam melakukan sholat berjamaah? Syarat
sebagai seorang imam, seorang pemimpin itu harus tahu tata caranya sholat berjamaah. Yang kedua, berniat menjadi imam. Niat antara imam dan makmum dalam sholat itu berbeda. Contoh, mau melaksanakan sholat zuhur berjamaah, niatnya imam, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ya, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga menjadi imam yaitu fasih bacaan Al-Qur'annya. Terus yang keempat, memiliki akal sehat. Jadi kalau orang gila kira-kira boleh menjadi imam atau tidak? Tidak boleh. Syarat yang kelima yaitu laki-laki jika makmumnya laki-laki. Jika makmumnya laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus laki-laki. Jika makmumnya perempuan semua, berarti imamnya boleh seorang perempuan. Syarat menjadi makmum yaitu yang pertama, makmum berdiri di belakang imam. Jadi makmum itu harus berdiri di belakang imam. Tidak boleh makmum berdiri atau sholat posisinya di depan imam. Yang kedua, niat menjadi makmum. Sebagai contoh tadi sholat zuhur berjamaah, niatnya makmum bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, niatnya kan berbeda sama ketika menjadi imam. Terus syarat makmum yang ketiga yaitu mengikuti gerakan imam. Jadi makmum itu harus mengikuti setiap gerakan sholat yang dilakukan oleh imam. Yang keempat, berada dalam satu tempat. Jadi semisal imam ada di masjid, makmum juga harus ada di masjid. Tidak boleh ada di rumah sebelah masjid misalnya, tidak boleh. Harus ada satu tempat dengan imam. Yang kelima, menyempurnakan shaf dalam sholat. Ketika ada makmum yang berjejer, tapi di depan masih ada barisan yang kosong, makmum yang datang setelahnya harus memenuhi shaf itu terlebih dahulu. Tidak boleh berdiri di belakangnya shaf yang depan, harus memenuhi shaf yang paling depan dulu baru belakangnya, ya. Terus selanjutnya, tidak mengeraskan suara melebihi imam. Ketika menjadi makmum, bacaan kita, bacaan sholat itu yang penting kita mendengar. Gak usah humuan terbanter atau suaranya lebih keras daripada suara imam. Dalam sholat berjamaah antara imam dan makmum itu ada aturannya tersendiri, ada posisinya. Contohnya, misal di sini ada dua orang, satu imam dan satu makmum. Bagaimana posisi makmum dalam sholat berjamaah tersebut? Berarti makmum itu berada di sebelah kanannya imam, mundur sedikit dari barisannya imam. Untuk yang kedua, bagaimana jika 3 orang? Kalau 3 orang itu maka imam di depan, makmum yang dua orang itu berada di belakangnya imam. Ini berada di belakangnya imam sini. Untuk selanjutnya, bagaimanakah tata cara dalam sholat berjamaah? Yaitu ketika kalian mendengarkan adzan itu langsung bergegas ke masjid atau musola. Salah satu orang laki-laki itu mengumandangkan adzan. Setelah imam datang dan siap, ada yang berdiri untuk mengumandangkan iqomah. Iqomah itu sebagai tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Kemudian jamaah segera merapatkan shaf seperti yang dijelaskan Bu Ana tadi. Kalau ada barisan yang masih kosong di depan, makmum yang datang belakangan itu harus memenuhi shaf di depan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, imam niat menjadi imam
dan makmum niat menjadi makmum. Seperti contoh yang tadi dicontohkan sama Bu Ahmad, niat sholatnya. Pada sholat maghrib, isya, dan subuh, imam mengeraskan pada bacaan Al-Fatihah dan surat pendek pada rakaat pertama dan kedua. Selanjutnya pada sholat zuhur dan asyar, imam hanya mengeraskan bacaan takbir Allahu Akbar, cuma itu saja. Dahulu pada zaman Rasulullah, karena Rasulullah itu sangat cinta kepada sholat berjamaah dan sangat cinta kepada Allah, Rasulullah itu sebenarnya sakit karena cintanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kondisi sakit pun Rasulullah itu tetap melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat sebagai wujud pengabdian diri Rasulullah dan sebagai rasa cinta Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian mengetahui tentang isi materi sholat berjamaah, setelah ini Bu Guru akan memberikan LKBG atau tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Untuk yang sini kelompok 1 ditulis nama kelompok dan anggotanya. Yang lain juga sama. Yang sini kelompok 2. Yang sini kelompok 3. Ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. Yang sini kelompok 4. Pengertian dan posisi. Budi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sesampainya di sana, Budi langsung berdiri di belakang Pak Ahmad untuk mengikuti sholat. Masalah yang harus dipecahkan siswa. Siapakah yang disebut sebagai imam dalam cerita di atas? Pak Ahmad. Apa sebutan untuk Budi yang salat di belakang imam makmum? Alhamdulillah kelompok 1 sudah selesai presentasi hasil diskusinya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya Mbak Mikaela. Jika makmumnya hanya 1, posisinya ada di sebelah mana? Mungkin Mbak Gita, ya. Kanannya siapa? Di samping kanannya imam, mundur sedikit. Terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berani ke depan. Untuk yang selanjutnya akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok 2. Silakan. Yang lain silakan memperhatikan. Iya. Silakan baca. 1. Cerita kasus 2. Syarat menjadi imam dan makmum. Di musola sekolah ada 5 siswa, yaitu Fikri, Dani, Febri, Andra, dan Fatih. Mereka ingin melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Fatih merupakan siswa kelas 6 yang rajin dan fasih dalam mengaji. 2. Masalah yang harus dipecahkan siswa. B. Apa saja syarat menjadi seorang imam fasih dalam membaca Al-Quran? C. Di manakah posisi imam dan makmum yang benar? Imam di posisi depan dan makmum di posisi belakang. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya? Saya Bu. Ya Mbak Nindi silakan. Berapa jumlah kali sedikit orang yang melakukan sholat berjamaah? Dari kelompok 2 mungkin ada yang mau menjawab? Ya Mbak Lisa, berapa? 2 orang. Jumlah paling sedikit orang yang melakukan sholat berjamaah itu ada 2 orang dan paling banyak itu tidak terhingga. Terima kasih. Tepuk tangannya buat kelompok 2. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Semangat. Terima kasih.
kemarin ya. Mulai. 1, 2, 3, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Terima kasih sudah semangat kembali. Evaluasi apakah kalian sudah paham apa belum tentang materi sholat berjamaah dan apa yang masih belum kalian pahami tentang materi sholat berjamaah. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang ingin maju menyampaikan refleksinya? Ayo silakan Mbak Naura, silakan maju. Suaranya yang harus agak sini. Nah. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan buat Mbak Naura. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, kita ulangi dulu pelajaran kita tadi tentang sholat berjamaah. Coba, apa yang tadi dimaksud dengan sholat berjamaah? Yang agak keras suaranya. Sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Syarat melakukan sholat berjamaah apa saja tadi? Ada imam dan makmum. Berapa pahala yang diperoleh jika orang mau melakukan sholat berjamaah? 27 derajat. Alhamdulillah kita hari ini telah mempelajari materi tentang sholat berjamaah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang zikir dan doa setelah sholat berjamaah. Alhamdulillah materi hari ini sudah kita pelajari semua. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa. Jika berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat berjumpa lagi pada hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.